Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel Gusti Ngurah Rai. TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenal sebagai salah satu Puputan pada era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Dampak Perang Puputan. Setelah Perang Puputan selesai, dampak dari perang ini adalah Belanda yang dapat menguasai wilayah Bali. Selain itu, juga banyak korban yang gugur selama perang berlangsung. I Gusti Ngurah Rai mengetahui apa yang benar menurutnya. Setiap tetes darah dan nyawa yang dikorbankan oleh para pasukan tersebut tidak ada yang sia-sia. Perjuangan mereka memberikan semangat kepada para generasi penerus. Tokoh Indonesia. Perang Puputan di Bali dipimpin oleh Kolonel TNI Anumera I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kabupaten Bandung, Bali. Ia dikenal ketika bersama pasukannya melakukan pertempuran habis-habisan untuk merebut wilayah Bali dari Belanda. Ia meninggal pada tanggal 20 November 1946 dan diangkat sebagai pahlawan Indonesia dari Kabupaten Bandung, Bali. Pertempuran yang terjadi di Desa Marganara ini dilakukan oleh 96 pasukan yang bernama Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda yang berjumlah 2.000 orang. Hingga pada akhirnya seluruh pasukan Ciung Wanara dan I Gusti Ngurah Rai tewas, sedangkan pihak Belanda kehilangan pasukan sebanyak 400 orang lebih. Latar belakang peristiwa kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi, Nica alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia II. Masuknya Nica tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, daerah-daerah lain Indonesia juga menjadi sasaran, salah satunya adalah Bali, Marwati, Dejuenet, Wonosobo, dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6/2008 menjelaskan bahwa tanggal 2 Maret 1945 2 batalion pasukan Nica mendarat di Bali. Semula mendatangkan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Hadirnya pasukan Belanda di Pulau Dewata tentu saja ditentang oleh kaum berjuang Republik dan rakyat Bali. Mulai terjadilah pertempuran kecil antara para pejuang Bali dengan Belanda. Nica mengajak perundingan melalui surat dari Tetnat Kolonet JBT Konik kepada satu Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat TKR untuk wilayah Sunda Kecil, Bali dan Nusa Tenggara dan sekitarnya. Satu Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjak kaki di Bali, perlawanan, perjuangan dan rakyat akan terus dilakukan. Sekian, terima kasih.